Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Koturnada, NIM 1823186, kelas IPA C. Di sini saya akan membahas mengenai kalor dalam tubuh. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, konsep panas dan dingin dalam tubuh, yang kedua, konsep poikiloterm dan homoiotherm. Untuk topik yang pertama yaitu konsep panas dan dingin di dalam tubuh. Yang pertama, suhu tubuh normal. Rata-rata suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tetapi pada pagi hari bisa berkurang sampai 36 derajat Celcius. Dan pada saat latihan, suhu tubuh dapat meningkat hingga mendekati 40 derajat Celcius tanpa efek sakit, karena perubahan tersebut merupakan kondisi fisiologis yang normal. Nah, suhu tubuh ini juga dapat meningkat akibat adanya perbedaan suhu lingkungan dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Di dalam tubuh, energi panas yang dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama di dalam otot, alat keringat, kemudian lemak, tulang, jaringan ikat, dan saraf. Kemudian energi panas yang dihasilkan tersebut akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Nah, terdapat perbedaan cukup besar, sekitar yaitu 4 derajat Celcius antara suhu inti dan suhu permukaan. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai dua gradien suhu yang sesuai, yaitu yang pertama antara suhu inti dengan suhu permukaan, yang kedua antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari kedua gradien tersebut, suhu inti dan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Metode yang paling populer untuk mengukur suhu inti tubuh adalah secara oral, meskipun memiliki beberapa kelemahan. Suhu kulit ini dipengaruhi oleh lingkungan, laju metabolisme, pakaian, dan tingkat hidrasi. Oleh karena itu, suhu kulit merujuk pada kemampuan kulit untuk melepaskan panas ke lingkungan. Dan suhu rata-rata tubuh dapat diketahui dengan melakukan pengukuran suhu inti dengan suhu kulit. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengukur suhu rektal dan mengukur suhu kulit pada beberapa tempat di tubuh. Kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus MBT sama dengan 0,33 kali suhu kulit ditambah 0,067 dikali suhu rektal. Dan dalam keadaan normal, suhu inti tubuh relatif stabil. Keadaan ini dapat dipertahankan karena panas yang terbentuk dari hasil metabolisme tubuh secara terus-menerus dikeluarkan pada lingkungan sekitar. Pun mekanisme tubuh untuk mempertahankan suhu tubuhnya, yang pertama, suhu tubuh inti dipertahankan dalam batas yang sempit. Artinya tubuh dapat mentoleransi variasi suhu sampai sedalam 2 cm dari permukaan tubuh. Suhu tubuh dapat bervariasi sekitar 1,5 derajat Celcius di atas atau di bawah suhu inti tanpa memberi efek yang berbahaya. Yang kedua, ada mekanisme kontrol otomatis dari sistem saraf dan endokrin yang bekerja bila suhu inti atau suhu kulit berubah. Mekanisme ini akan menyulitkan pengukuran kering panas. Yang ketiga, mekanisme perilaku dan perubahan postural yang dapat memodifikasi pemaparan terhadap radiasi dan konveksi panas, namun bekerja biasanya tidak bebas untuk melakukan metode ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang pertama yaitu faktor hormon, di mana pada wanita suhu tubuh dapat bergeser sesuai dengan saat-saat dalam daur haid, yaitu mulai dari sedikit naik sesudah ovulasi sekresi progesteron dan baru akan turun kembali sebelum haid. Yang kedua, faktor umur. Pada anak-anak, suhu tubuh biasanya lebih tinggi daripada orang dewasa, sedangkan pada usia lanjut ataupun bayi yang baru lahir suhu tubuhnya rendah. Sehingga dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin bertambahnya usia, maka suhu tubuh akan semakin rendah. Ketiga, variasi diurnal. Suhu tubuh manusia bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi, dan suhu tertinggi terjadi pada awal malam. Yang keempat, kerja jasmani dan aktivitas fisik. Setelah latihan fisik, suhu tubuh akan naik
terkait kerja yang dilakukan oleh otot rangka. Setelah latihan berat, suhu tubuh dapat mencapai hingga 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Suhu lingkungan yang tinggi akan meningkatkan suhu tubuh. Udara yang lembab juga akan meningkatkan suhu tubuh karena adanya hambatan penguapan keringat, sehingga panas akan tertahan di dalam tubuh kita. 3. Pemindahan keseimbangan panas tubuh. Tubuh akan berusaha mempertahankan suhu tubuhnya meskipun suhu lingkungan banyak yang berubah. Hal ini diperoleh dengan menjaga keseimbangan antara panas yang hilang dari tubuh dan panas yang diperoleh dari tubuh yang berasal dari perubahan yang terjadi di dalam tubuh sendiri dan yang diterima dari luar. Laju pelepasan panas ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, seberapa cepat panas dapat dikonduksi dari tempat panas yang dihasilkan dalam inti tubuh ke kulit, dan yang kedua, seberapa cepat panas kemudian dapat dihantarkan dari kulit ke lingkungan sekitarnya. Kulit melepaskan panas dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan pemindahan panas secara langsung antara dua zat yang berbeda suhunya. Panas lebih cenderung bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Nah, pada umumnya suhu tubuh ini melebihi suhu udara atau air yang ada di sekelilingnya. Jadi biasanya kita akan mengira bahwa tubuh mengalami kehilangan panas yang tetap melalui penghantar dingin. Contoh peristiwa konduksi yang pertama, pemindahan panas dari seseorang kepada kursi yang sedang didudukinya. Yang kedua, pelepasan panas tubuh melalui urin atau feses. Yang ketiga, saat kita memegang es batu, panas dari tangan kita akan berpindah ke es batu tersebut. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas dari suatu objek pada udara atau air. Sebenarnya pertama-tama panas dari tubuh ini harus dikonduksi terlebih dahulu ke udara maupun ke air untuk kemudian dibawa melalui aliran konveksi. Yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan proses fisik di mana panas dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang ini sering dipancarkan oleh sumber energi dalam bentuk gelombang cahaya yang nampak. Contohnya, tubuh menjadi panas ketika kita berada di bawah sinar matahari. Topik yang kedua yaitu konsep poikilotherm dan homoitherm. Nah, penggolongan hewan menjadi homoitherm atau hewan berdarah panas dan poikilotherm atau hewan berdarah dingin ini didasarkan pada suhu tubuh hewan terhadap perubahan suhu lingkungan. Nah, sedangkan berdasarkan asal suhu tubuhnya, hewan ini dibedakan menjadi dua, yaitu hewan exotherm dan hewan endotherm. Pertama, hewan berdarah dingin atau poikilotherm. Nah, istilah poikilotherm ini sangat erat dengan exotherm. Exotherm merupakan hewan yang suhu tubuhnya bergantung dari luar tubuhnya. Exotherm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan, yaitu dia akan menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ini akan cenderung tidak tetap. Nah, dia akan tergantung pada suhu lingkungannya. Poikilotherm akan sangat bergantung pada suhu lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Hewan akan aktif bila suhu lingkungan panas dan hewan tersebut akan pasif atau berdiam di suatu tempat bila suhu lingkungannya rendah. Hal ini menyebabkan hewan tersebut tidak dapat menghasilkan panas yang cukup untuk tubuhnya karena darah dari hewan poikilotherm ini biasanya bercampur antara darah bersih dan darah kotor. Contoh hewan yang tergolong poikilotherm antara lain Pisces, amfibi, dan reptilia. Yang kedua, yaitu hewan berdarah dingin atau homoitherm. Istilah homoitherm ini berkaitan erat dengan endotherm. Hewan homoitherm adalah hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi panas yang ada di dalam tubuhnya, yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan. Nah, suhu tubuh hewan ini relatif konstan. Nah, dia tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. Hal ini karena darah bersih dan darah kotor pada hewan ini suhunya tidak bercampur lagi karena katup udara pada jantungnya sudah sempurna. Nah, hewan yang tergolong homoitherm ini contohnya kelompok Aves dan mamalia. Nah, pada hewan homoitherm ini suhu tubuhnya lebih stabil. Hal ini dikarenakan pada adanya reseptor dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Nah, dia akan dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda akibat dari kemampuan dari pengaturan suhu tubuhnya.
Demikianlah video presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.